Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Naura Anastasia Citra, siswa dari SMA Negeri 1 Punju. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pancaetika di sekolah kita. Pancaetika adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang positif, disiplin, dan penuh rasa hormat. Dalam video ini, kami akan mengulas bagaimana pancaetika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri 1 Punju dan bagaimana nilai-nilai ini membentuk karakter kami sebagai generasi penerus bangsa. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana siswa, guru, dan seluruh warga sekolah bekerja sama dalam menjunjung tinggi etika ini. Dalam rangka menggali lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan karakter di lingkungan sekolah, saya berkesempatan untuk mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Punju, Bapak Sukamto SPD, dengan fokus pada tema implementasi pancaetika di SMA Negeri 1 Punju mencetak generasi berkarakter. Mari kita simak pandangan beliau mengenai pendidikan karakter dalam menciptakan siswa yang berkualitas dan berintegritas. Pak. Iya. Saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana sejarah diterapkannya pancaetika di SMA Negeri 1 Punju. Iya. Naura, ini kan kelas 10 ya, kelas 10. Ini dari saya, Kepala SMA Negeri 1 Punju, memberikan penjelasan secara khusus kepada kamu, secara umumnya kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Punju, dan kemudian juga manfaatnya untuk masyarakat luas. Ya, bahwa yang pertama tentunya kita pahami dulu yang namanya pancaetika itu apa yang kita maksud ya. Pancaetika ini ada 5 etika pergaulan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang. Kemudian mengetuk pintu atau mohon permisi ketika mau masuk ruangan ya. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika kita ini dibantu, diberi sesuatu oleh orang lain. Kemudian juga yang keempat adalah segera untuk meminta maaf kalau kita telah melakukan sebuah kesalahan. Dan yang cukup penting juga yang nomor 5 adalah dalam rangka membantu ketika kita melihat saudara kita, teman kita membutuhkan bantuan dari kita. Itu 5 hal yang menurut saya sangat mendasar dan penting. Kalau ada pun sejarahnya, sebenarnya dari awal itu ya, sekolah kita sudah menerapkan nilai-nilai yang cukup tinggi, kemudian disimpulkan ya pada saat zamannya Pak Nanang itu namanya Satata Mastaka. Itu memberikan satu pedoman bahwa di SMA Negeri 1 Punju ini menjadikan tatanan yang tertinggi, nilai-nilai yang tertinggi, harapan yang tertinggi yang dimiliki oleh seluruh sivitas akademika di SMA Negeri 1 Punju, ya dari kepala sekolahnya, ya gurunya, ya siswanya. Sementara itu ya, dari awalnya mulainya apa dan kemudian mulainya sampai sekarang pun ya tetap kita pertahankan, terapkan. Terus apa lagi? Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan pancaetika di sekolah ini? Iya. Tujuan utamanya itu adalah menjadikan karakter luhur ya, menjadikan karakter luhur terutama kepada anak didik dari SAMAS Satata Mastaka SMA Negeri 1 Punju ini, sehingga kita berada di sekolah ini nyaman karena merasa
ketika contohnya nomor 5 misalnya, memberikan bantuan kepada orang yang memang perlu dibantu. Ini kan satu situasi yang benar-benar peduli terhadap lingkungan, terhadap kawan. Nah, akhirnya apa yang kita kehendaki sebagaimana mestinya, kelengkapan sebagaimana mestinya kita belajar ini menjadi terpenuhi, kira-kira begitu. Selanjutnya, bagaimana respon siswa terhadap penerapan Pancaetika dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri 1 Punjul? Saya kira kalau siswa itu sebenarnya mengikut apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, dan karena mengikut itu sebagaimana mestinya, saya sebagai pimpinan di SMA ini tentu sangat mendukung untuk diterapkannya itu. Nah, dari saya sendiri ini saya berikan kepada Bapak Ibu guru ya, untuk bisa memahami bersama bahwa etika, moralitas, sikap itu menjadi sangat utama untuk bisa dipahami Bapak Ibu guru, juga dari pegawai-pegawai yang ada di SMA ini, yang kemudian tentunya ini implementasinya disosialisasikan kepada anak-anak dengan berbagai macam bentuk sosialisasi ya, mulai ditulis di depan sekolah, kemudian diberikan kepada anak-anak nasihat-nasihat. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pegawainya memahami itu, kemudian diberikan kepada siswanya, saya kira ketika anak-anak itu diberikan contoh yang baik, guru menjadi teladan yang baik, yang bisa dicontoh, anak tinggal ngikut saja, tidak sulit, semacam itu. Selanjutnya, bagaimana guru dan staf sekolah berperan dalam menegakkan Pancaetika? Oh ya, ini tadi sudah saya awali ya, ketika yang pertama ini tentunya kita memahami dulu tentang pendidikan karakter, etika yang kita saring dalam 5 hal tersebut. Nah, ini penerapannya kalau dari guru ini, antar guru ketika datang masuk ke kantor, ke sekolah, itu ya mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, semacam itu penerapannya ya. Kemudian pegawai juga begitu, ketika ketemu, masuk pagi hari ketemu ya salaman, mengucapkan salam. Kemudian kalau memang pintunya, ruangannya ber-AC tertutup, kita perlu permisi ketuk pintu dulu, ya masuk, assalamualaikum, semacam itu. Dan itu tentunya ya seperti tadi, kemudian implementasinya, lanjutannya akan diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya, bagaimana penerapan Pancaetika mempengaruhi lingkungan sosial dan sikap siswa dalam berinteraksi satu sama lain? Begini ya, kalau itu pengaruhnya terhadap sosial tentu menjadi, menurut saya ini justru menjadi hal yang sangat dibutuhkan anak. Keterampilan ini kalau kita kategorikan adalah keterampilan soft skill, keterampilan yang dimiliki dalam bentuk watak seseorang. Bagaimana anak-anak itu bersosialisasi ke lingkungan, ini pembentukannya ya di sini. Pembentukan itu infiltrasi nilai, penyusupan nilai ke dalam diri anak. Ini tentunya harus benar-benar disadari oleh Bapak Ibu guru. Oh, ini saya dalam rangka menanamkan
nilai-nilai kepada anak-anak untuk nantinya bisa diterapkan. Harus juga saya kalau melalui rapat dinas kepada guru, kemudian di upacara seperti tadi pagi saya sampaikan bahwa kesuksesan seseorang, kesuksesan anak-anak itu yang paling dominan adalah karena sifatnya, karakternya, wataknya yang baik. Kemudian baru disusul oleh kepintaran akademisnya, value diri, nilai diri. Itu yang dipunyai oleh seorang anak ini nanti akan menjadi hal yang bisa, yang cukup dilihat oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Saya bisa memberikan contoh begini ya. Ini anak-anak ini kadang memiliki satu keterampilan, satu kecakapan khusus yang luar biasa bagus. Tetapi ketika diberikan tanggung jawab, diajak kerjasama dengan yang lainnya untuk bisa saling membantu, tidak bisa. Ditarik tanggung jawab, mementingkan ego sendiri. Pada akhirnya anak seperti ini nggak akan digunakan dan tidak mau kita menggunakan, karena kalau digunakan meskipun pintar akhirnya hanya menghasilkan kegagalan, karena apa yang dikehendaki itu dia tidak bisa mengarah ke situ, tetapi maunya sendiri yang tidak sesuai. Saya berikan contoh tambahan, misalnya kamu menjahitkan pakaian ya, kepada tukang ahli jahit, pinter dia membuat, seorang desainer yang luar biasa, dia membuat. Ketika kamu pesan bahwa Pak, ini saya membuat lengannya segini, yang satunya segini, ini warnanya coklat tua, ini coklat tua. Nah, tapi kemudian sang penjahit ini tidak begitu. Dia suka warnanya itu yang mencolok, yang menurut dia modis zaman sekarang. Akhirnya dibuat rumbai-rumbai, dibuat warna-warni menurut persepsinya dia. Lah tentunya kamu sebagai orang yang memesan terhadap pakaian itu kan nggak akan mau menerima. Saya dulu pesannya begini, kok jadinya begini. Nah, semacam itu. Lah tukang jahitnya juga begitu. Saya menjahit ini kan menurut saya yang terbaik ini. Lah tapi kan kamu tidak pesan begitu. Kurang lebihnya begitu. Penjahit itu nggak akan digunakan lagi. Selanjutnya, sejauh mana keterlibatan orang tua dalam mendukung penerapan pancaetika di rumah? Ya, ketika anak-anak itu di rumah atau di sekolah ya, gini yang pertama saya mau sampaikan, bahwa yang namanya pendidikan itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu orang tua. Nah, jadi orang tua ini sesungguhnya yang paling bertanggung jawab atas karakter anak-anak. Adapun kemudian anak disekolahkan, ya, kemudian anak-anak itu dititipkan di dunia pendidikan, itu sebenarnya harapan-harapan tambahan yang sifatnya itu adalah pelengkap dan penunjang yang utama. Nah, adapun yang menjadi penanggung jawab utama sebenarnya orang tua. Ini yang pertama kita pahami dulu itu ya. Nah, kemudian penerapannya bagaimana di rumah? Ya otomatis ya, karena tanggung jawab orang tua wajib untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anaknya. Anak diajari ya, ketika dikasih orang, Dok, kamu kalau dikasih orang ucapan terima kasih. Kalau kamu
misalnya berbuat kesalahan, baik yang kamu sengaja atau tidak, kemudian merugikan orang lain, segera minta maaf. Nah, semacam itu saya kira mulai dari awal ya, bahwa pendidikan dasar dan utama itu ya dari orang tua. Ini dalam teori pendidikan. Kemudian selanjutnya, meskipun orang tua di sini ya repot bekerja dan sebagainya, kemudian dititipkan di dunia pendidikan di SD, SMP, SMA, nah, semacam itu ya, sekolah punya kewajiban di dalam memberikan penanaman nilai. Kalau yang ditanyakan di rumah tadi begitu ya. Nah, kemudian tentunya dampak yang diharapkan atas pendidikan di rumah berkaitan dengan nilai-nilai pancaetika tadi, meskipun tidak lengkap semua, tapi bobotnya saya kira semuanya diajarkan oleh orang tua di rumah. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada program atau kegiatan khusus yang berkaitan dengan pancaetika di SMA Negeri 1 Puncu seperti lomba atau pembinaan? Ya, ini tentunya masuk di dalam rencana di dalam awal tahun itu kita punya rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu kita kupas bagian-bagiannya, salah satunya kaitannya dengan pendidikan karakter, dengan profil pelajar Pancasila. Ini menjadi acuan utama bahwa pelajar Pancasila itu punya karakter luhur, punya karakter luhur. Yang prakteknya itu kemudian melalui pembiasaan, tentunya ya, yang awal pembiasaan. Lah, pembiasaan ini seringkali ya semuanya dari sudut saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, ini juga mengawali pembiasaan itu sampai kepada tingkat di dalam kelas. Ya, kita sudah rapatkan, kita sudah sampaikan agar di kelas pun supaya terjadi situasi yang kondusif, diciptakan kesepakatan. Kelasmu sudah ada kesepakatan kelas belum? Sudah ada. Nah, kesepakatan kelas itu tujuannya untuk menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan pembelajaran biar berjalan dengan lancar. Itu adalah bentuk daripada praktek atau program yang kita laksanakan di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Puncu, Bapak Sukamto SPD. Semoga yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih juga Naura. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Puncu, umumnya nanti berdampak baik kepada masyarakat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.